Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manajemen limbah B3 industri tempe. Dengan anggota kelompok yaitu Ayu Tri Prabawati, Mega Kartika Wijayanti, Ninda Ayu Aryani, dan Sekar Lintar Paramita. Next. Untuk selanjutnya, identifikasi jenis dan karakteristik limbah B3 pada industri tempe akan dibacakan oleh Mega Kartika Wijayanti. Baik, selanjutnya, limbah industri pangan dapat menimbulkan masalah dalam penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, garam-garam, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan dan pembersihan. Air buangan atau effluent atau limbah buangan dari pengolahan pangan dengan biological oxygen demand atau BOD tinggi dapat dan mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas, dan insektisida. Apabila effluent dibuang langsung ke suatu perairan, akibatnya mengganggu seluruh keseimbangan ekologik dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan dan biota perairan lainnya. Limbah cair hasil produksi tempe tersebut, jika tidak dikelola dengan baik dan hanya langsung dibuang di perairan, akan sangat mengganggu lingkungan di sekitarnya. Next. Limbah cair hasil produksi tempe yang langsung dibuang ke perairan, maka dalam waktu yang relatif singkat akan menimbulkan bau busuk dari gas H2S, amoniak atau fosfin sebagai akibat dari terjadinya fermentasi limbah organik tersebut. Adanya proses pembusukan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, terutama pada musim kemarau dengan debit air yang kurang. Komposisi kedelai dan tempe yang sebagian besar terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak, maka dalam limbahnya pun dapat diduga akan terkandung unsur-unsur tersebut. Dalam banyak hal, akibat nyata dari polutan organik adalah penurunan konsentrasi oksigen terlarut dalam air karena dibutuhkan untuk proses penguraian zat-zat organik. Pada perairan yang tercemar oleh bahan organik dalam jumlah yang besar, kebutuhan oksigen untuk proses penguraiannya lebih banyak daripada pemasukan oksigen ke perairan, sehingga kandungan oksigen terlarut sangat rendah. Hal ini sangat membahayakan kehidupan organisme perairan tersebut. Baik, selanjutnya untuk baku mutu pada industri tempe akan dibacakan oleh Ayu Tri Prabawati. Berikut adalah baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan kedelai khususnya tempe menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2008. Parameter BOD disarankan memiliki kadar 150 mg per liter dengan beban 1,5 kg per ton. COD yaitu 300 mg per liter dengan beban 3 kg per ton. TSS disarankan kadarnya 100 mg per liter dengan beban 1 kg per ton. pH-nya berjumlah 6 sampai 9. Kuantitas air limbah maksimum meter kubik per ton sebesar 10. Baik, selanjutnya untuk desain pengolahan limbah B3 pada industri tempe akan dibacakan oleh Sekar Lintar Paramita. Teknologi atau cara kerja yaitu pengolahan limbah B3 dari industri tempe dengan sistem anaerob aerob. Selanjutnya ada tahapan kerja. Pertama-tama
Menggunakan pipa penyalur air, limbah cair dialirkan ke bak kontrol. Kemudian, air limbah disaring atau bar screen terlebih dahulu untuk memisahkan kotoran-kotoran yang terikut, sehingga tidak mengganggu proses selanjutnya. Kemudian, limbah cair masuk ke dalam bak ekualisasi yang berada di bawah tanah. Setelah beberapa saat berada dalam bak ekualisasi, air limbah kemudian dipompakan masuk ke bak anaerob. Di sini air limbah sudah memasuki tahap pengolahan anaerob dalam waktu 14 hari. Unit pengolahan anaerob ini dinamakan Anaerobic Buffer Methane Fermentation Tank atau ABMFT. Pada prinsipnya, ABMFT merupakan metode penguraian materi organik yang terkandung dalam air limbah secara anaerobik yang berlangsung di dalam bak tertutup. Di dalam unit ini, terdapat buffer dengan arah naik turun. Hasil proses penguraian materi organik dari unit ini adalah berupa gas CH4 atau metan yang dialirkan melalui pipa gas yang terletak di bagian atas bak anaerob. Next. Setelah melalui anaerobik, kemudian air limbah masuk ke bak pengendap atau settling tank dengan waktu tinggal 1,68 jam. Sebagian partikel kasar akan mengendap di dalam bak, sedangkan partikel yang halus terikut bersama dengan air. Apabila jumlah lumpur pada unit ini terlalu banyak, maka dilakukan pengembalian lumpur ke dalam unit MBFT melalui saluran resirkulasi lumpur. Tahap selanjutnya, air limbah yang sudah melalui proses anaerobik dan bak pengendap kemudian masuk ke unit kolom aerasi. Di sini limbah memasuki tahap pengolahan aerobik, yaitu dialirkan menuju kolom aerasi dengan waktu selama 8,2 jam. Proses selanjutnya, air limbah masuk ke bak sedimentasi dengan waktu tinggal 3,5 jam. Proses dalam bak ini diharapkan dapat menurunkan kekeruhan. Air limbah yang sudah dikelola terlebih dahulu dikontrol kualitas airnya sebelum dibuang ke sungai. Pada kolam kontrol terdapat ikan air tawar, yaitu ikan lele, dan eceng gondok. Apabila ikan yang berada di dalam kolam kontrol dapat bertahan hidup, berarti air limbah cukup baik bagi dan tempat dibuang ke lingkungan. Baik, selanjutnya untuk gambar desain dan tata letak proses pengelolaannya akan dibacakan oleh Ayu Tri Prabawati. Gambar desain dan tata letak proses pengelolaan limbah cair dari sentra industri tempe. Yang pertama ada baku kontrol. Ini bisa melalui pipa saluran air, lalu ke tempat saringan limbah, kemudian masuk ke bak ekualisasi yang berada di dalam tanah. Ini mengeluarkan gas metana. Pipa gas pembuangannya langsung dibuang ke udara. Lalu proses dari bak ekualisasi ini masuk ke dalam pompa proses, diolah dan kemudian masuk ke anaerobic buffer methane fermentation atau ABMFT. Setelah diproses, kemudian masuk ke bak pengendap atau settling tank, kemudian masuk ke kolam aerasi, dan metode terakhirnya masuk ke bak aerob dan bak sedimentasi. Baik, untuk selanjutnya keunggulan desain yang ditawarkan dibandingkan dengan teknologi pengelolaan limbah yang telah umum digunakan pada industri tempe. Keunggulan desain sistem anaerobik dan aerobik dibandingkan dengan teknologi pengolahan limbah yang telah umum digunakan pada industri tempe adalah: 1. Jaringan perpipaan penyalur air limbah yang digunakan adalah PFC yang sebagian tertanam dan ekspos yang menyesuaikan elevasi untuk mempertahankan air limbah mengalir secara gravitasi. Yang kedua, dalam proses bak anaerobik, terdapat baffle dengan arah naik turun. Baffle ini berfungsi memperluas permukaan pada proses penguraian materi organik oleh bakteri anaerobik. Hasil proses penguraian materi organik dari unit ini adalah berupa gas CH4 metan yang dialirkan melalui pipa gas yang terletak di bagian atas bak anaerobik.
Yang ketiga, limbah cair dalam kolam aerasi berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut. Aerator yang bekerja pada kolam akan memberikan udara. Semakin banyak kontak oksigen dengan air, maka semakin banyak air limbah dan akan menyerap oksigen. Aerasi ini efektif untuk mengurangi bahan-bahan kimia yang menyebabkan bau seperti H2S. Selain itu juga dapat melepas karbon dioksida terlarut dalam air. Yang terakhir, ada tahap terakhir pada uji kualitas air sebelum dibuang ke sungai atau lingkungan. Pada kolam kontrol diberi ikan air tawar seperti ikan lele dan eceng gondok. Namun, apabila ikan dan eceng gondok mati, berarti proses yang berlangsung di IPAL ada yang kurang sempurna. Proses ini akan menjadi patokan apakah air sudah benar-benar bersih dari limbah. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.